Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Marilah kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, juga dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Itu berarti seseorang lama hidupnya di atas tanah juga melakukan segala sesuatu untuk hidupnya di atas tanah juga. Maka setelah meninggal dunia, ia harus kembali ke dalam perut bumi. Tanah yang dulu kita injak-injak, saat itu menjadi tempat istirahat untuk kita hingga menjelang hari kiamat. Masuk ke tempat asing pada hari pertama, tentu saja akan mengalami rasa resah dan juga gelisah yang akan senantiasa menghantui diri. Terlebih kita juga tahu bahwa di dalam tanah terdapat hewan yang tidak bersahabat dengan manusia. Juga suasana yang gelap semakin menambah ketidaknyamanan. Lantas bagaimana gambaran hari pertama di alam kubur itu? Benarkah bukan malaikat Mungkar dan Nakir yang akan mendatangi mayat terlebih dahulu? Penjelasan mengenai siapakah malaikat yang pertama akan mendatangi manusia di alam kubur. Syekh Abdul Rahim bin Ahmad di dalam kitab Daqaiqul Akbar, beliau mengutipkan sebuah riwayat mengenai percakapan malaikat dengan ahli kubur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa setelah jenazah diletakkan di dalam kubur, maka datanglah seorang malaikat mengunjunginya. Namun malaikat itu bukan malaikat Munkar Nakir. Malaikat tersebut bernama Ruman dan kehadirannya sebelum malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Ruman datang dengan muka yang indah dan bercahaya. Sinarnya terang menyerupai sinar matahari. Kemudian malaikat Ruman duduk di dekat jenazah, lalu dia berkata, "Tulislah segala amalmu yang baik dan buruk." Jenazah itu pun bertanya, "Dengan apa aku menulisnya? Di mana penaku? Di mana tintaku?" Malaikat itu menjawab, "Gunakanlah ludahmu sebagai tinta dan jarimu sebagai penanya." Jenazah itu pun bertanya kembali kepada malaikat Ruman, "Aku tuliskan kemana pena ini? Sementara aku tidak mempunyai kertas." Mendengar pertanyaan itu, malaikat Ruman langsung merobek kain yang dikenakan jenazah itu. Lalu ia berkata, "Ini kertasmu, tulislah di sini." Si jenazah pun menuliskan segala amal perbuatan baiknya selama hidup di dunia.
sementara tinggal menulis amal yang buruk. Si jenazah merasa malu kepada malaikat ruman, lalu ia berkata, "Wahai malaikat, bagaimana aku menulisnya? Saya malu." Mendengar perkataan si jenazah, malaikat ruman berkata, "Wahai orang yang bersalah, kenapa engkau malu di hari ini, sementara engkau tak sedikit pun merasa malu kepada Tuhanmu pada saat engkau mengerjakannya di dunia?" Seketika itu malaikat ruman langsung mengangkat sebuah tiang batu dengan ukuran besar dan langsung memukulkannya kepada jenazah tersebut. Jenazah pun menjerit karena kesakitan dan ia memohon kepada malaikat itu untuk segera menghentikan pukulan tersebut dan menulis segala amal buruknya selama di dunia. Setelah itu, malaikat ruman menyuruh jenazah itu untuk memberikan cap atau stempel, seraya jenazah itu berkata, "Bagaimana saya menyetempel, sementara saya tidak punya stempel?" Mendengar pertanyaan tersebut, malaikat ruman pun berkata, "Pakailah kukumu untuk menyetempelnya." Kemudian jenazah memberikan stempelnya dan memberikan kepada malaikat ruman. Dan catatan tersebut dikalungkan pada jenazah oleh malaikat ruman hingga hari kiamat nanti. Penjelasan di atas juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka." Quran Surat Al-Isra ayat 13. Dan setelah malaikat ruman pergi, barulah malaikat Munkar dan Nakir datang seperti malaikat ruman untuk menginterogasi jenazah. Jika yang dikubur adalah orang mukmin, maka ia akan mendapatkan nikmat. Akan tetapi, jika yang dikubur adalah orang yang kafir, ia akan mendapatkan azab. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.